Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rija Syapalepi. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan mereview dua buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yakni dalam mata kuliah ilmu tarikh Al-Quran. Baik, poin yang pertama yakni pembukuan Al-Quran oleh Zaid Ibnu Sabit. Zaid merupakan sahabat Nabi yang memiliki nama lengkap Abu Sa'id Al-Kharazi Al-Ansari. Ia merupakan sahabat Ansor yang dibilang cerdas dan juga merupakan seorang penulis, penghafal, serta seorang yang menguasai banyak ilmu, di antaranya yakni ilmu Al-Quran. Lalu dalam kisah-kisah penghafal Al-Quran disebutkan bahwa Zaid merupakan orang yang menghimpun Al-Quran dan juga menguasai informasi terkait tentang Al-Quran. Jasa sahabat Nabi yakni Zaid dalam upaya kodifikasi Al-Quran yakni sangat besar. Tiada yang mampu menanganinya dalam menulis kalamullah. Tulisan Zaid sangat indah dan juga Zaid tidak pernah salah dalam menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Zaid selalu melakukan tugasnya dengan baik meskipun tugasnya tersebut sangat berat. Yakni Zaid Ibnu Sabit adalah seorang ulama yang kependudukannya sama dengan para ulama Islam, khususnya untuk menyelamatkan Al-Quran. Ia membuktikan jika dirinya merupakan pengikut Rasulullah SAW yang turut memuliakan kitab suci Al-Quran. Zaid Ibnu Sabit tidak hanya menghafal Al-Quran tetapi juga mempelajari sebagian ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, termasuk ilmu faraid. Rasulullah juga memerintahkan kepada Ibnu Sabit untuk bisa mengkodifikasi Al-Quran dalam menjadikannya menjadi satu kesatuan. Zaid Ibnu Sabit diperintahkan oleh pada masa Abu Bakar untuk mengkodifikasikan Al-Quran, yakni ketika Abu Bakar memerintahkan Ibnu Sabit untuk bisa memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid Ibnu Sabit dan berkata, "Zaid, kamu adalah seorang pemuda yang pandai. Kamu sudah terbiasa menulis al-wahyu di masa Nabi. Saya tidak melihat kelemahan pada dirimu." Aku menjawab, "Demi Allah, jika seandainya mereka minta saya untuk memindahkan gunung raksasa, maka itu akan terasa ringan ketimbang apa yang mereka perintahkan kepada saya sekarang ini, yakni mengumpulkan wahyu Al-Quran." Setelah diyakinkan oleh Abu Bakar, Zaid lalu menerima mandat Khalifah Abu Bakar. Lalu ia diperintahkan sebagai ketua pelaksana dalam pengumpulan Al-Quran, sedangkan Umar yakni sebagai pemperkasa gagasan, yakni bertindak sebagai pembantu Zaid. Sebagai ketua panitia, bisa diibaratkan seperti itu ya. Zaid bertugas mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer di antara para sahabat Nabi. Sesuai instruksi dari Khalifah, memberi syarat ketat kepada para pemilik lembaran Al-Quran, di antaranya siapapun yang memiliki catatan tentang ayat Al-Quran hanya bisa diterima bila mana memiliki 2 orang saksi. Setelah Abu Bakar wafat dan juga tampuk kekhalifahan kemudian diteruskan oleh Umar dan juga Utsman, Zaid Ibnu Sabit terus dilibatkan dalam pengawasan proses pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran sampai pada proses terkodifikasinya dalam Mushaf Utsmani, yakni pada masa Utsman bin Affan. Lalu dilanjut terkait Al-Quran, yakni Mushaf Utsmani, yang mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan mushaf tersebut. Jika seorang bertanya, apa jaminan bahwa Al-Quran yang dikumpulkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan salinan yang paling benar dan juga wahyu yang paling benar, persis seperti kita pertama kali diterima dan dibacakan oleh Rasulullah. Dengan demikian, tantangan yang diajukan oleh para
tantangan yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit lalu dilanjutkan sehingga pada masa Utsman bin Affan terbentuklah Mushaf Utsmani. Pasti awal Nabi, tepat ketika kaum muslimin sedang berada pada medan pertempuran penduduk Yamamah, Umar bin Khattab menyarankan kepada sang khalifah yakni Abu Bakar untuk membukukan naskah-naskah Al-Quran yang berserakan sebagai warisan catatan-catatan Al-Quran pada masa Nabi. Sedikit-dikitnya terdapat 7 langkah yang dilakukan dalam pengumpulan naskah Al-Quran pada saat itu, yakni yang pertama, tim bekerja secara aktif, yakni tidak sekedar menunggu. Ada yang mengatakan bahwa Bilal bin Rabah sebagai anggota tim yang pernah berkeliling untuk mencari catatan-catatan Al-Quran. Lalu yang kedua, memasang pengumuman untuk menggali dukungan juga keterlibatan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah pada setiap naskah bahwa naskah tersebut benar-benar bersumber dari Nabi dan juga benar-benar tidak ada campur tangan apapun. Lalu yang keempat, mengumpulkan naskah dari semua ragam dialek. Perlu kita ketahui bahwa memang di Arab sangat banyak ragam dialeknya ya. Lalu yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang terhadap naskah yang terkumpul dengan hafalan para hafiz Quran yang masih tersisa ketika setelah perang Yamamah. Lalu yang keenam, menulis kembali naskah dari macam-macam benda ke kertas oleh Zaid dan juga dalam lembaran-lembaran setelah pengumpulannya sampai lengkap dan juga sempurna. Lalu yang terakhir yakni selaku ketua tim ya, Zaid melaporkan kerjanya kepada Khalifah Abu Bakar sekaligus menyarankan hasilnya berupa lembaran-lembaran Al-Quran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaran-lembaran tulisan Zaid tersimpan sangat baik ketimbang mengupayakan kerja menyalin naskah Al-Quran kembali. Umar lebih memfokuskan pada pengajaran Al-Quran. Umar tidak jarang mengirimkan guru Al-Quran ke daerah-daerah yang baru memeluk Islam sepeninggalannya. Lembaran-lembaran Al-Quran diserahkan kepada putrinya yang sekaligus istri Nabi, yakni Hafsah. Tibalah pemeliharaan Al-Quran di masa Khalifah ketiga yakni Utsman bin Affan, yakni sang khalifah yang bakal menjadi rujukan nama Mushaf Al-Quran berawal dari medan peperangan tentang perselisihan baca Al-Quran. Khuzaifah ibnu Yaman kemudian datang untuk mengadu kepada sang khalifah yakni Utsman bin Affan bahwa tentang narasi pengaduan tersebut dapat dilihat dalam riwayat salah satu hadis dalam kitab Imam Bukhari. Tak lama dari pengaduan sang khalifah kemudian mengirimkan surat kepada Hafsah, yakni kami meminta Anda untuk mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran kepada kami untuk disalin dalam beberapa buku. Nanti kami akan kembalikan lagi lembaran-lembaran Al-Quran kepada Anda. Begitu kira-kira isi surat Utsman bin Affan. Lalu Hafsah pun kemudian mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran. Lembaran-lembaran Al-Quran adalah Ibnu Zaid bin Sabit yang lagi-lagi ditunjuk oleh sang khalifah yakni Utsman bin Affan untuk kembali menyalin Al-Quran bersama Abdullah bin Al-Zubair, Sa'id bin As dan juga Ar-Rahman ibn Al-Haris bin Hisham. Lalu Utsman bin Affan konon berpesan kepada 3 sahabat tersebut, yakni dalam golongan suku Quraisy, jika kalian bertiga berbeda bacaan Al-Quran dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena pada dasarnya Al-Quran telah diturunkan dengan logat suku Quraisy. Kemudian semua pekerjaan selesai dikerjakan, sang khalifah pun kemudian mengirimkan setiap mushaf hasil salinan 4 orang sahabat ke setiap penjuru daerah tersebut. Selain itu, sang khalifah juga memerintahkan untuk membakar setiap lembaran maupun mushaf Al-Quran yang berbeda dengan mushaf yang ditetapkan, yakni mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran yang telah ditetapkan itulah yang kemudian dikenal dengan sejarah pembuka Al-Quran dengan mushaf Utsmani, mushaf yang bisa kita jumpai pada saat ini, dan juga mungkin kita bisa familiar dengan mushaf Utsmani tersebut. Kenapa mushaf yang lainnya perlu dibakar? Dikarenakan apabila masih disimpan nanti bakal
tercipta lagi kerusuhan di antara umat muslim. Ini berbeda-beda dalam Al-Quran, dalam pembacaan Al-Quran. Dalam dialek tidak dipermasalahkan, tetapi dalam mungkin susunan dari Al-Quran dan lainnya berbeda-beda, dan ditakutkan akan hal itu bahwa Al-Quran memiliki perbedaan. Nah, makanya Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar sisa-sisa dari mushaf-mushaf yang terdahulu kecuali mushaf Utsmani. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.